Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan kembali kita akan mengawali hari-hari kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 akan menjadi renungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang telah tadi menjadi perenungan bagi kita merupakan satu kisah tentang seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan bujangnya atau menyembuhkan bawahannya. Dan orang ini bukan umat Allah, orang ini bukan bagian dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu, tetapi dia memiliki satu hal yang membuat Yesus terkesan. Dan ini yang menggerakkan hati Yesus untuk kemudian melakukan mujizat dan menyembuhkan bujangnya itu. Apa yang dilihat oleh Yesus dari perwira ini? Tuhan Yesus melihat sebagaimana yang dia katakan di dalam ayat ini. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman dari perwira itu yang dia bukanlah orang-orang yang percaya, bukan masuk dalam bagian orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Imannya ini bisa menunjukkan betapa dia melebihi orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu yang secara bisa kita katakan secara tidak langsung memiliki kelebihan karena mereka memiliki firman Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi perenungan kita. Kadangkala kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan firman ini sejak dahulu kala, sejak zaman para rasul sampai detik ini, sering kita dengar, sering kita konsumsi, tapi kadangkala iman kita lemah. Kita tidak bisa berlaku atau berbuat seperti perwira dari Kapernaum ini. Cenderung kita pada saat kita melihat satu keadaan yang sulit, kita cenderung untuk mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Lebih-lebih pada saat kita mungkin diberkati secara materi, atau kita memiliki kekuasaan, atau kita memiliki satu jabatan, atau memiliki satu kemampuan untuk kita bisa mengatur orang-orang di sekitar kita, cenderung kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mari hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu perenungan yang baik untuk kita berjalan di dalam iman sesuai dengan firman yang kita terima. Dan Bapak Ibu yang terkasih, perwira di Kapernaum ini menunjukkan iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Iman yang benar adalah iman yang tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Perwira ini mengatakan kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dia tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan. Ini iman yang benar. Iman yang benar tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Karena iman sejatinya adalah penurutan akan kehendak Allah. Justru pada saat engkau melihat keadaanmu dan engkau percaya itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu, Dia izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu dan engkau menerimanya dengan penuh pengucapan syukur, engkau menerimanya dengan lapang hati, tetap bersuka cita dan percaya Tuhan pasti menolong, itulah iman. Jadi sekali lagi, iman tidak pernah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi iman adalah penurutan kita akan kehendak Allah. Di saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dan pada saat kita menerimanya dengan ucapan syukur, disitulah kita dipandang Tuhan sebagai orang yang beriman. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari perwira di Kapernaum ini. Dia menunjukkan
iman yang benar, sekalipun dia bukan orang yang menerima firman Tuhan. Dia bukan masuk di dalam kelompok sebagai orang-orang yang dipercaya sebagai umat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang iman. Jalani hari-harimu sekarang, jalani hari-harimu ke depan di dalam imanmu kepada Tuhan. Buktikan bahwa engkau berjalan di dalam iman seturut firman yang kita punya, yang kita terima dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.